Apa dengan malam nisfu Sya'ban? Hadisnya dalam kitab Imam At-Tabrani. Yattali Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, nanti 14 malam 15, beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu perubahan tanggalnya pada jam 12. Malam tahun baru? Enggak, serangan Rusia ke Ukraina. Sedangkan Hijriyah berakhirnya tanggal 14, nanti hari Kamis, masuk azan maghrib, itulah baru 15 Sya'ban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu azan gitu, sekarang sejak tak ada toa ini tak kedengaran. Nah, lalu habis maghrib itu masuklah malam nisfu Sya'ban. Ulama-ulama kita mengajarkan membaca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang khusus. Kenapa mesti membaca Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada sesuatu perkara, illa yassarahullah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Susah rezeki baca Yasin, susah bini baca Yasin, susah laki baca Yasin, susah tetangga baca Yasin, anak ingin lahir baca Yasin. Bukan kata saya, buka tafsir Al-Quranil Azim, nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada orang menyebutnya tafsir Ibnu Katsir. Buka di muqaddimah surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Jadi malam Jumat itu nanti membaca. Tapi kita baca Yasin tidak menunggu malam Jumat, membaca Yasin tidak menunggu malam nisfu Sya'ban, karena hadis membaca Yasin umum tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang membid'ahkan baca Yasin, tidak boleh baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena tak ada dalilnya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam Jumat itu malam apa enggak? Tapi tak ada disebut Jumat. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat itu malam, maknanya 7 malam. Karena tak bisa membaca tiap malam, dipilihnya malam yang paling mulia. Di antara semua malam itu malam apa yang paling mulia? Malam Jumat. Karena Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat, Nabi Adam keluar dari surga hari Jumat, kiamat pun hari Jumat. Makanya yang mabuk, yang sakau, bertobatlah malam Jumat. Karena kalau hari Jumat itu mati. Inilah makanya membaca Yasin, wirid Yasin malam Jumat. Jangan baca wirid Yasin lagi. Memangnya Allah tak menurunkan surat yang lain? Memang ada surat yang lain. Membaca Yasin tak salah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Pindah rumah baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Apa Ustaz? Saya mancing aja, ibu itu udah pahit dah senyum. Kata dia, kok gini balik aja lagi kita kata. Tidak masalah. Kenapa? Kenapa Yasin itu? Karena di dalam Yasin kita diingatkan bahwa kita akan mati. Dan kalau sudah mati kita akan diminta tanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti sampai masanya mulut kami kunci, tangan bercakap,
kaki bersaksi atas semua yang pernah dilakukan dulu. Jadi kalau tiap malam kita diingatkan, takut kita buat dosa, takut mata menengok yang haram, takut kaki melangkah ke tempat yang haram. Bisa rupanya kita hidup ini lagi? Bisa. Di surat Yasin itulah kita diingatkan bahwa kita sudah hidup nih mati, sudah mati dimakan cacing tanah, hidup balik. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa sanggup Allah melakukan seperti itu? Maha suci Allah. Ditutup fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kepada Allah kamu semua, bukan tarji'un. Kalau tarji'un kamu balik, turja'un kamu akan dibalikkan. Dibalikkan tuh gini Pak Ustaz, dikembalikan. Payah betul ceramah di kampung awak. Kita ini semua akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga, yang sakit jangan putus harap, yang sehat jangan sombong. Karena malaikat maut kalau mencabut nyawa tak menengok akte kelahiran. Mombang jatuh kelapa pun jatuh. Bangga dengan suami yang pejabat, senang dengan suami yang kaya raya, mati lakimu, habis, tamat riwayat. Ibu-ibu ini kalau lakinya mati bukan dia menangis. Abang tanya tetangga, kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Ustadz ini tak enak ceramahnya, mendiskreditkan perempuan. Biasanya saya ceramah, saya bilang kalau ibu-ibu meninggal, Ustadz kalau ceramah pas giliran meninggal kami terus. Nah, makanya malam ini saya bilang laki-laki meninggal. Gimana Bu? Setuju? Setuju kan? Betul lah Ustadz Somad, Ustadz provokator. Saya cuman mengingatkan bahwa kalau kita mati yang kita bawa itu cuman amal. Punya baju cantik 3 lemari, ada yang dibawa mati? Yang dibawa kain kapan yang tak berjahit, tak bersulam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam orang mati sudah nampak saya. Nengok orang mati di Maroko, nengok orang mati di Mesir, pakaiannya sama, kain kapan tak berjahit pinggir, dikoyak pakai gigi. Krak. Mana yang kaya-kaya tuh? Orang kaya pakai mobil mewah Pak Ustadz sampai parkir. Selesai pelataran parkir, mobil balik ke rumah. Anak menantu, cucu, kawan, sahabat, teman, handai tolan semua balik ke rumah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga tahlil, malam ketujuh selesai. Habis itu anak cucu mulai membuka handphone. Krik 9090 kirim kiki 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 kiki. Tinggallah kita sendiri. Jangan mau disanjung-sanjung. Apa lagunya tuh? Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Inilah yang mau kita bawa amal malam nisfu Sya'ban ini. Berdoa kepada Allah. Saya tak bisa lagi baca Quran Pak Ustaz. Asal dibuka Quran ini bersatulah titik ya titik ba titik nun datan apa. Tahap apa tulisannya Pak Ustaz? Tutup Quran, tak usah lagi tengok Quran, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar banyak-banyak. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau hidupnya sempit dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Kalau hidupnya susah disenangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Banyak-banyak beristighfar. Nabi itu tak ada dosanya karena dia maksum. Tapi apa kata dia?
Aku beristighfar sehari semalam mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali. Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali. Kita beristighfar 3 kali, itu pun senapas. Macam lidah mengulum bakwan nange. Entah apa katanya. Padahal jalan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan jelas dia. Kenapa semangat betul Ustaz ceramah malam? Saya tak semangat, biasa aja. Mikrofon nih mantap. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa masjid. Kipasnya kencang. Kalau saya ceramah memang tak boleh terlalu cepat, betul. Karena saya ini kurus, bisa terangkat-angkat. Udah cocok ini, udah sesuai. Kalau naik sepeda motor kap 70 lah. Pelan tapi sampai. Daripada kencang sampai ke liang lahat. Bagus macam ini, slow aja kan. Kayak kaca keliling. Itu jamaah-jamaah di luar tuh menengok kita ini macam ikan dalam akuarium. Jadi panitia tadi masuk ke dalam. Kenapa Pak panitia masuk ke dalam? Banyak betul kritik omak-omak itu di luar. Ada yang minta monitor lah, ada yang minta layar. Bagus aku lari ke dalam. Ibu-ibu, dengarkan aja suara saya ini. Anggap aja dengar sandiwara radio tahun 90-an. Brahma Kumbara sama Hema Malini. Yang ketawa berarti udah tua. Mak Lampir.